Saya Cici Elvinda dengan NIM 19303060110 ingin mempresentasikan yaitu bagian A, variabel penelitian. Yang pertama, pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, yang kedua, jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, atau anteseden. Dalam bahasa Indonesia, sering disebut sebagai variabel bebas. Nah, variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Nah, yang kedua itu variabel dependen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen. Nah, dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel tersebut juga sebagai variabel independen kedua. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Dan terakhir yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, selanjutnya itu bagian B, identifikasi variabel penelitian kuantitatif. Dalam penelitian sosial dan psikologis, umumnya fenomena termasuk merupakan konsep mengenal atribut atau sifat yang terdapat pada subjek penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatif ataupun kualitatif. Konsep ini yang disebut variabel. Nah, contoh identifikasi variabel penelitian kuantitatif yaitu yang berjudul pengaruh kelengkapan fasilitas hiburan keluarga dan motivasi berprestasi terhadap disiplin belajar siswa. Nah, variabel bebas atau independennya yaitu kelengkapan fasilitas hiburan keluarga dan motivasi berprestasi. Dan variabel terikatnya atau dependen yaitu disiplin belajar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan saya lanjutkan tentang klasifikasi variabel. Variabel-variabel yang telah diidentifikasi perlu diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan peranannya dalam penelitian. Klasifikasi ini sangat perlu untuk penentuan alat atau pengambilan data apa yang akan digunakan dan metode analisis mana yang sesuai untuk diterapkan. Berkaitan dengan proses kuantifikasi, data bisa digolongkan menjadi 4 jenis yaitu A. Data nominal, B. Data ordinal, C. Data interval, dan D. Data rasio. Demikianlah pula variabel. Kalau dilihat dari segi ini, biasa dibedakan dengan cara yang sama. Variabel nominal yaitu variabel yang ditetapkan berdasarkan atas proses penggolongannya, yaitu variabel ini bersifat diskret dan saling pilih antara kategori yang satu dan kategori yang lain. Contohnya jenis kelamin dan status perkawinan dan jenis pekerjaan. Variabel ordinal yaitu variabel yang disusun berdasarkan atas jenjang dalam atribut tertentu. Jenjang tertinggi bisa diberi angka 1, jenjang di bawahnya diberi angka 2, lalu di bawahnya diberi angka 3 dan seterusnya.
Variabel interval yaitu variabel yang dihasilkan dari pengukuran, yang di dalam pengukuran itu diasumsikan terdapat satuan atau unit pengukuran yang sama. Contoh variabel interval misalnya prestasi belajar, sikap terhadap suatu program dinyatakan dalam skor, penghasilan dan sebagainya. Variabel rasio adalah variabel yang dalam kuantifikasinya mempunyai nol mutlak. Menurut fungsinya, variabel data dibedakan. Yang pertama, variabel tergantung atau dependent variable, yaitu kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, mengubah atau mengganti variabel bebas. Menurut fungsinya, variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain. Karenanya juga sering disebut variabel yang dipengaruhi atau variabel terpengaruh. Yang kedua, variabel bebas atau independent variable adalah kondisi-kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi. Karena fungsi ini sering disebut variabel pengaruh, sebab berfungsi mempengaruhi variabel lain, jadi secara bebas berpengaruh terhadap variabel lain. Yang ketiga, variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Yang keempat, variabel moderator. Dalam mengidentifikasi variabel moderator dimaksud adalah variabel yang karena fungsinya ikut mempengaruhi variabel tergantung serta memperjelas hubungan bebas dengan variabel tergantung. Yang kelima, variabel kendali, yaitu yang membatasi atau sebagai kendali atau mewarnai variabel moderator. Variabel ini berfungsi sebagai kontrol terhadap variabel lain, terutama berkaitan dengan variabel moderator juga seperti variabel moderator dan bebas. Ia juga ikut berpengaruh terhadap variabel tergantung. Yang keenam, variabel rambang. Berlainan dengan variabel bebas, yaitu fungsinya sangat diperhatikan dalam penelitian variabel. Variabel rambang yaitu variabel yang berfungsi dapat diabaikan atau pengaruhnya hampir tidak diperhatikan terhadap variabel bebas atau tergantung. Baiklah, mungkin hanya itu materi dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingki Saputra akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan untuk melakukan observasi atau pengukur secara cermat. Definisi operasional ditentukan berdasar parameter yang dijadikan ukuran dalam penelitian, sedangkan pengukur adalah di mana variabel dapat diukur dan ditentukan karakteristiknya. Contoh suatu penelitian dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi pada ibu hamil. Nominal definisi operasional dibuat untuk memudahkan pengumpulan data yang menghindarkan perbedaan interpretasi secara membatasi ruang lingkup variabel. Variabel bebas dan variabel terikat, istilah yang dipakai untuk menghubungkan variabel batasan atau arti suatu variabel, dilakukan berinci hal-hal yang harus dikerjakan.
Mengukur atau memanipulasi variabel tersebut, definisi operasional variabel harus spesifik dan terukur. Secara langsung dilakukan dengan menjelaskan bagaimana pengukuran dapat dilakukan. Kalau tepat bermacam-macam pengukuran, maka definisi yang dipilih harus sesuai dengan teknik yang akan digunakan. Contoh, satu gizi dapat diukur dengan beberapa macam teknik, yaitu secara bikimia, kadar, albumin darah, protein serum. Secara tidak langsung dilakukan dengan menjelaskan kriteria manipulasi terhadap variabel dan cara mengukur efek dari manipulasi tersebut. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.